Bilangan 22. Raja Moab memanggil Bileam. Bangsa Israel berangkat lagi dan berkemah di dataran Moab, di daerah seberang sungai Yordan dekat kota Yeriko. Ketika Raja Moab yang bernama Balak, anak Zippor, mendengar bagaimana bangsa Israel telah memperlakukan orang Amori dan bahwa bangsa Israel itu besar jumlahnya, gentarlah ia dan seluruh rakyatnya. Lalu orang Moab berkata kepada para pemimpin orang Midian, "Tak lama lagi gerombolan itu melahap segala sesuatu di sekitar kita seperti sapi melahap rumput di padang." Maka Raja Balak mengirim utusan untuk memanggil Bileam anak Beor yang tinggal di kota Petor dekat sungai Efrat di daerah Amau. Mereka disuruh menyampaikan kepada Bileam pesan ini dari Balak. "Ketahuilah, ada suatu bangsa datang dari Mesir, orang-orang yang menyebar kemana-mana dan siap menyerang daerah kami. Mereka lebih kuat dari kami, jadi datanglah, kutuklah mereka untukku. Barangkali kami dapat mengalahkan mereka dan mengusir mereka dari negeri ini. Sebab aku yakin, orang yang kau berkati akan mendapat berkat, dan orang yang kau kutuk akan mendapat kutuk." Maka pergilah para pemimpin orang Moab dan Midian itu dengan membawa upah untuk Bileam, supaya ia mau mengutuk orang Israel. Setelah sampai kepada Bileam, mereka menyampaikan kepadanya pesan Raja Balak. Kata Bileam kepada mereka, "Bermalamlah di sini. Besok akan saya kabarkan kepada kalian apa yang dikatakan Tuhan kepada saya." Maka para pemimpin Moab itu tinggal di tempat Bileam. Lalu Allah datang kepada Bileam dan bertanya, "Siapakah orang-orang itu yang tinggal di tempatmu, Bileam?" Jawab Bileam, "Mereka utusan Raja Balak dari Moab untuk mengabarkan bahwa suatu bangsa yang datang dari Mesir telah tersebar di mana-mana. Raja Balak menyuruh saya mengutuk bangsa itu untuk dia, supaya ia dapat memerangi dan mengusir mereka." Kata Allah kepada Bileam, "Jangan pergi dengan orang-orang itu, dan jangan mengutuk bangsa itu, karena mereka telah kuberkati." Keesokan harinya Bileam berkata kepada para utusan Balak itu, "Pulanglah, Tuhan tidak mengizinkan saya pergi dengan kalian." Maka kembalilah mereka kepada Balak dan mengabarkan kepadanya bahwa Bileam tidak mau datang bersama mereka. Lalu Balak mengirim lebih banyak utusan yang lebih tinggi pangkatnya dari yang pertama. Mereka menyampaikan kepada Bileam pesan ini dari Balak, "Aku mohon dengan sangat, datanglah dan jangan menolak. Aku akan memberi upah yang banyak sekali dan melakukan apa saja yang kau katakan. Datanglah dan kutuklah bangsa itu untukku." Tetapi Bileam menjawab, "Sekalipun semua perak dan emas yang ada di dalam istana Raja Balak dibayarkan kepada saya tak dapat melanggar perintah Tuhan, Allah yang saya sembah. Biar dalam hal yang kecil pun saya tidak dapat menentangnya. Tetapi baiklah kalian bermalam di sini seperti yang dilakukan para utusan yang terdahulu. Saya ingin tahu apakah masih ada yang mau dikatakan Tuhan kepada saya." Malam itu Allah datang kepada Bileam dan berkata, "Orang-orang itu datang untuk minta engkau pergi dengan mereka. Jadi bersiap-siaplah untuk pergi. Tetapi lakukanlah hanya yang diperintahkan kepadamu." Keesokan harinya Bileam memasang pelana pada keledainya lalu ikut dengan para pemimpin Moab itu. Bileam dan keledainya. Tetapi ketika Bileam pergi, Allah menjadi marah. Sementara Bileam mengendarai keledainya diiringi oleh dua pelayannya, malaikat Tuhan berdiri di tengah jalan untuk menghalang-halangi dia. Melihat malaikat berdiri di situ dengan pedang terhunus, keledai itu menyimpang dari jalan dan membelok ke ladang. Bileam memukul keledai itu dan membawanya kembali ke jalan. Kemudian malaikat Tuhan berdiri di bagian jalan yang sempit antara dua kebun anggur dengan tembok batu sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ia minggir sehingga kaki Bileam terjepit ke tembok. Bileam memukul lagi keledai itu. Lalu malaikat Tuhan pindah dan berdiri di tempat yang lebih sempit sehingga tak ada jalan untuk lewat di kiri atau kanannya. Melihat malaikat Tuhan, keledai itu merebahkan diri. Bileam menjadi marah dan memukul keledai itu dengan tongkat. Lalu Tuhan membuat keledai itu bisa berbicara. Kata binatang itu kepada Bileam, "Apakah yang saya lakukan terhadap Tuhan sehingga Tuhan memukul saya sampai 3 kali?" Jawab Bileam, "Engkau mempermainkan aku. Andai kata ada pedang padaku, pastilah engkau kubunuh." Jawab keledai itu, "Bukankah saya ini keledai Tuhan yang sejak lama Tuhan tunggangi?
Pernahkah saya membangkang terhadap Tuhan? Tidak, jawab Bileam. Lalu Tuhan membuat Bileam bisa melihat malaikat Tuhan berdiri di situ dengan pedang terhunus. Segera Bileam sujud ke tanah dan menyembah. Malaikat Tuhan bertanya, "Mengapa kau pukul keledaimu sampai 3 kali? Aku datang untuk menghalang-halangi engkau, sebab menurut pendapatku tidak baik engkau pergi. Waktu keledaimu melihat aku, dia minggir sampai 3 kali. Kalau tidak, pasti engkau sudah kubunuh. Tetapi keledai itu kuselamatkan." Jawab Bileam, "Saya telah berdosa. Saya tidak tahu bahwa Tuhan berdiri di tengah jalan untuk menghalang-halangi saya. Tetapi sekarang kalau menurut pendapat Tuhan tidak baik saya meneruskan perjalanan ini, saya akan pulang." Tetapi malaikat Tuhan berkata, "Ikutlah saja dengan orang-orang itu, tetapi engkau hanya boleh mengatakan apa yang kusuruh katakan." Maka Bileam meneruskan perjalanannya dengan utusan-utusan Balak itu. Balak menjemput Bileam. Ketika Balak mendengar bahwa Bileam akan datang, ia pergi menjemput Bileam di kota Moab yang terletak di tepi sungai Arnon di perbatasan daerah Moab. Kata Balak kepadanya, "Mengapa engkau tidak datang waktu kupanggil pertama kali? Apakah kau sangka aku tidak mampu membayar upahmu?" Bileam menjawab, "Nah, sekarang saya sudah datang, tetapi saya tidak berhak mengatakan apapun kecuali yang Allah suruh saya katakan." Maka pergilah Bileam dengan Balak ke kota Huzot. Di situ Balak mengorbankan beberapa ekor sapi dan domba. Sebagian dari daging itu diberikannya kepada Bileam dan para pemimpin yang bersama-sama dengan dia. Bileam mengucapkan nubuatnya yang pertama. Keesokan harinya Balak membawa Bileam mendaki bukit Bamot Baal. Dari situ Bileam dapat melihat sebagian dari bangsa Israel. Bilangan 23. Kata Bileam kepada Balak, "Dirikanlah di tempat ini 7 mezbah untuk saya, dan siapkanlah di sini 7 ekor sapi jantan dan 7 ekor domba jantan." Balak melakukan seperti yang dikatakan Bileam kepadanya. Di atas setiap mezbah itu mereka mempersembahkan seekor sapi jantan dan seekor domba jantan. Lalu Bileam berkata kepada Balak, "Berdirilah di dekat kurban bakaran tuanku. Sementara itu saya pergi melihat apakah Tuhan mau bertemu dengan saya atau tidak. Nanti saya beritahukan segala sesuatu yang dikatakan Tuhan kepada saya." Maka Bileam pergi seorang diri ke puncak sebuah bukit, dan di situ Allah datang kepadanya. Kata Bileam kepada Allah, "Saya sudah mendirikan 7 mezbah dan mempersembahkan seekor sapi jantan dan seekor domba jantan di atas masing-masing mezbah itu." Lalu Tuhan memberitahukan kepada Bileam apa yang harus dikatakannya dan menyuruh dia kembali kepada Balak untuk menyampaikan pesan Tuhan kepadanya. Bileam kembali dan mendapati Balak masih berdiri di dekat kurban bakarannya bersama-sama dengan semua pemimpin Moab. Lalu Bileam mengucapkan nubuat ini, "Dari Aram, pegunungan di timur sana, Balak Raja Moab memanggil aku. Katanya, 'Datanglah, bicaralah untukku, kutuklah bangsa Israel itu.' Mungkinkah aku mengutuk kalau Allah tidak mengutuk? Mungkinkah aku menghukum kalau Tuhan tidak menghukum? Dari puncak gunung-gunung kulihat mereka, dari bukit-bukit kupandang mereka. Lihat, suatu bangsa yang tersendiri tak termasuk golongan bangsa-bangsa lain. Keturunan Yakub bagai debu tak terbilang. Bangsa Israel banyaknya bukan kepalang. Semoga aku mati sebagai orang jujur, kiranya ajalku seperti ajal orang-orang itu." Lalu Balak berkata kepada Bileam, "Apakah yang kau lakukan terhadapku? Engkau kubawa kemari untuk mengutuk musuh-musuhku, tetapi engkau malah memberkati mereka." Jawab Bileam, "Saya hanya dapat mengatakan apa yang Tuhan suruh katakan." Nubuat yang kedua. Lalu Balak berkata kepada Bileam, "Mari kita pergi bersama-sama ke tempat lain. Dari situ engkau dapat melihat hanya sebagian dari bangsa Israel. Kutuklah mereka dari situ." Maka Balak membawa Bileam ke padang Sofim di puncak gunung Pisga. Di situ pun ia mendirikan 7 mezbah dan mempersembahkan seekor sapi jantan dan seekor domba jantan di atas masing-masing mezbah itu. Kata Bileam kepada Balak, "Tinggallah di sini dekat kurban bakaran tuanku, sementara saya pergi menemui Tuhan di situ." Tuhan menemui Bileam dan memberitahukan kepadanya apa yang harus dikatakannya.
lalu menyuruh dia kembali kepada Balak untuk menyampaikan pesan Tuhan itu. Maka kembalilah Bileam dan mendapati Balak masih berdiri di dekat kurban bakarannya bersama-sama dengan para pemimpin Moab. Balak menanyakan apa yang telah dikatakan Tuhan. Lalu Bileam mengucapkan nubuat ini. Hai Balak anak Zippor, mari datang, dengarlah apa yang hendak kukatakan. Allah tidak seperti manusia yang gampang menyesal dan suka berdusta. Bila Allah berjanji, pasti ia tepati. Bila ia berbicara, tentu akan terlaksana. Aku disuruh memberkati, dan bila Allah memberkati, tak dapat kutarik kembali. Pada Yakub tidak terlihat kejahatan, pada Israel tak tampak kesukaran. Tuhan Allah mereka menyertai mereka. Mereka bersorak, dialah Raja. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir seperti banteng liar ia bertempur bagi mereka. Tak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, tak ada tenungan yang berdaya terhadap Israel. Tentang bangsa itu orang akan berkata, lihatlah keajaiban yang diperbuat Allah. Bangsa itu bangkit seperti singa betina dan berdiri tegak seperti singa jantan. Ia tidak berbaring sebelum melahap mangsanya dan minum darah kurban yang diterkamnya. Lalu Balak berkata kepada Bileam, sudahlah, jika engkau tak mau mengutuk bangsa Israel, tetapi jangan sekali-kali memberkati mereka. Jawab Bileam, bukankah sudah saya katakan kepada tuanku, bahwa saya akan melakukan segala yang diperintahkan Tuhan? Nubuat yang ketiga. Balak berkata, mari kita ke tempat lain, siapa tahu Allah membiarkan engkau mengutuk Israel untukku di tempat itu. Maka dibawanya Bileam ke puncak gunung Peor yang menghadap ke padang gurun. Kata Bileam kepada Balak, dirikanlah 7 mezbah di tempat ini, dan siapkanlah di sini 7 ekor sapi jantan dan 7 ekor domba jantan. Balak melakukan seperti yang dikatakan Bileam. Ia mengorbankan seekor sapi jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu.